Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Buat kalian yang selalu ngikutin channel aku, terima kasih banyak ya. Dan yang selalu ikutin channel aku tapi nggak subscribe, terima kasih juga. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk memulai pekerjaan aku hari ini, aku mulainya dari bagian dapur ya teman-teman. Jadi aku itu kalau rumah udah super berantakan, yang aku utamain itu bagian dapur dulu ya teman-teman. Baru aku nyelesain di bagian lain yang berantakan. Jadi menurut aku itu kalau bagian dapur udah selesai, nggak ada cucian piring yang menumpuk, nah itu rasanya aku nyaman banget untuk ngerjain pekerjaan yang lain. Kalau teman-teman gimana nih kalau mengawali pekerjaannya, apalagi yang rumahnya menumpuk? Kalian biasanya mengawali pekerjaan itu dari mana? Jadi rumah yang berantakan itu wajar ya teman-teman, apalagi kalau kita punya toddler, yaitu anak yang masih aktif-aktifnya yang nggak bisa dibilangin, yang keingintahuannya itu besar banget dan dia selalu jalan ke sana jalan ke sini, ngeberantakin sana ngeberantakin sini. Jadi wajar ya teman-teman untuk seorang ibu rumah tangga yang rumahnya di dalamnya itu masih memiliki toddler ataupun anak balita. Nah balik dulu ke video. Nah ini aku udah selesai nyuci piringnya. Ini aku lanjut bersih-bersih di bagian bawah kitchen set ya teman-teman. Jadi ini biasa aku lakukan per 2 hari sekali karena takutnya ada tumpahan minyak ataupun debu-debu yang menempel di sini. Jadi supaya rumah tetap cerah itu jangan lupa untuk selalu rajin dielap-lap seperti ini ya teman-teman. Itu bisa mengubah suasana rumah itu menjadi agak berbeda sedikit ya, supaya menghilangi debu-debu aja. Jadi rumah kita itu terlihat lebih bersih dan enggak dekil. Oh ya teman-teman yang nyaksiin video aku ini, gimana hari ini udah beberes rumah belum? Lebih semangat lagi ya teman-teman beberes rumahnya. Nah ini aku mau temenin kalian beberes rumah sambil kalian juga ngikutin kegiatan aku hari ini, yaitu beberes-beres rumah yang khususnya ini di bagian dapur terlebih dahulu, supaya teman-teman sekalian lebih termotivasi lagi dalam beberes rumah ya teman-teman. Yuk jangan malas beberes rumah supaya rumah itu terhindar dari penyakit. Rumah bersih, rumah rapi itu kita sendiri yang merasakan ya teman-teman. Nah ini lanjut ke video. Ini aku lagi nyuciin tungku kompor aku ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak terlalu kotor, cuman karena ada tumpahan minyak, kecipratan habis masak gitu. Jadi ini aku mau bersihin aja supaya terlihat lebih kinclong dan bersih. Nah aku kalau nyucinya seperti ini ya teman-teman, nggak yang disikat-sikat terlalu ekstra. Ini lanjut aku setelah beberes dapur, ini aku mau ngeberesin bagian kamar aku yang super duper berantakan. Nah karena aku seorang ibu yang masih memiliki toddler dan seorang anak balita, ini merupakan tempat yang sering dijadikan area bermain anak-anak ya teman-teman. Makanya ini kasur aku selalu berantakan dan tapi nggak lupa untuk aku beresin kembali. Jadi semenjak aku merenovasi bagian kamar, ini kan tempat tidurnya semalam nggak seperti ini ya teman-teman. Jadi tempat tidurnya itu nggak ada dipan tempat tidurnya. Jadi semenjak dibuat tingkat seperti ini membuat anak-anak aku semakin senang dan semakin suka banget main di kamar, dan akhirnya membuat kamar selalu terlihat berantakan. Nah ini kamar atau area tempat tidur anak aku di bagian atas ya teman-teman. Jadi kan tempat tidur aku itu modelnya tingkat. Jadi ini yang di atas ini khusus tempat tidur si kakak. Nah ini tempat tidur anak aku yang pertama. Jadi pas aku ngebersihinnya lumayan gemeteran juga karena ini lumayan tinggi ya teman-teman. Nah karena ini tempat tidur aku lumayan tinggi dan di area bawah kolong juga terlalu lebar. Jadi ini biasanya aku manfaatin untuk menyimpan barang-barang aku yang kiranya nggak terlalu aku pakai teman-teman. Nah tempatnya seperti ini semenjak dibuat kasur tingkat seperti ini, di area bawah kolongnya itu selalu dijadikan
tempat area bermain anak. Makanya banyak sekali mainan-mainan yang menumpuk di bawah situ. Jadi karena anak-anak sering banget mainan di bawah kolong, ini aku hampir setiap hari kalau menyapu itu aku barengin sama pel ya teman-teman. Jadi supaya di bawah kolong itu tetap bersih. Jadi anak-anak itu kalau pas main di bawah tetap nyaman karena nggak ada kotoran ataupun debu. Nah, lanjut ke video. Ini aku mau nyimpenin barang-barang yang kiranya berantakan di atas meja. Ini mau aku masukin langsung ke bagian laci-laci meja hijau ini ya teman-teman. Jadi kalau aku itu kan suka stokin pampers ya teman-teman. Jadi kalau aku ada stok pampers, aku biasanya nyimpennya di laci hijau ini ya teman-teman, seperti ini. Ini satu laci bisa muat sampai 2 bal pampers. Tapi ya emang agak dipaksa karena laci-laci yang lain itu aku gunakan untuk menyimpan barang yang lain. Karena lacinya berhubung udah full, jadinya ini aku gunain hanya satu laci untuk 2 bal pampers ya teman-teman. Nah, ini setelah itu aku lanjut nyapu-nyapu rumah. Dan ini terlihat banget ya teman-teman kalau rumah aku berantakan, banyak banget kertas-kertas di lantai karena disobek-sobekin oleh anak-anak. Nah, ini kebetulan juga di rumah ini pas aku lagi beberes ada anak tetangga yang lagi main. Nah, ini aku sambil beberes dia bermain sama anak-anak aku. Nah, ini aku lanjutin nyapu sampai ke area bagian depan. Ini terlihat banget ya teman-teman, berantakan banget, banyak banget jajanan bertebaran di mana-mana. Ya Allah, harus sabar banget ya teman-teman menghadapi anak-anak yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini aku lanjut untuk sapu-sapu di bagian karpet ya teman-teman. Gak lupa aku sapu-sapu juga di bagian kolong sofanya karena banyak juga jajan-jajanan yang jatuh di bagian bawah kolong. Nah, ini buat teman-teman jangan lupa juga ya untuk selalu rajin sapu-sapu di bagian area kolong sofa seperti aku ini kalau kalian punya, supaya terhindar dari semut juga ya teman-teman, karena biasanya kalau jajan-jajanan anak itu kan disukain sama semut api. Takutnya nanti semut api ngumpul di bawah sofa kita itu bisa menggigit anak-anak kita, kan kasihan ya teman-teman. Nah, ini aku setelah nyapu, ini aku lanjut ngepel. Nah, biasanya aku ngepel kayak gini aja ya teman-teman, dari belakang lanjut ke bagian depan. Karena ruangan aku juga kecil, lantainya itu juga sempit, jadi setiap aku ngepel itu hanya sekali cuci kain pel aja, jadi nggak aku ulang-ulang ya teman-teman. Nah, ini aku setelah mengepel di bagian depan, ini aku bersihin area dapur itu belakangan ya teman-teman. Jadi aku usahain itu bagian kamar sama depan dulu. Nah, untuk ngepel atau bersih-bersihin bagian dapur atau yang di bagian kolong dapurnya aja, itu aku biasanya ngebersihinnya terakhir karena agak lama juga dan agak ribet. Nah, biasanya aku ngebersihinnya kayak gini ya teman-teman, dan ini penampakan di bawah kolong wastafel aku. Gimana nih teman-teman, maaf ya teman-teman kalau penampakannya agak dekil seperti ini. Oh iya teman-teman, itu di bawah kolong wastafelnya aku nggak lupa pasang wallpaper ya teman-teman, karena supaya kolong wastafelnya itu terlihat lebih cerah aja, nggak dekil. Jadi waktu itu pas suami aku ngecat rumah, nah ini kan rumah warna hijau. Nah, di area wastafel ini atau di bawah wastafel ini nggak dicat ya teman-teman. Jadi warnanya bawaan kontrakannya itu warna kuning. Karena aku ngelihatnya agak dekil, jadinya aku pasang wallpaper aja seperti ini supaya terlihat lebih bersih dan lebih cerah aja. Semoga teman-teman sekalian lebih termotivasi untuk lebih peduli di area bagian bawah wastafel ya teman-teman. Walaupun kita ngontrak gak apa-apa ya teman-teman kalau rumahnya harus dirapiin, karena kebersihan, kenyamanan itu kita sendiri yang rasain. Apalagi aku seorang ibu rumah tangga yang full 24 jam di rumah, nggak kemana-mana. Dan kalau rumah itu kelihatan dekil, kumel ataupun berantakan, itu pasti membuat kita jenuh ya teman-teman. Beda lagi kalau kalian yang seorang ibu rumah tangga yang memiliki aktivitas di luar.
Nah, lanjut ke video. Ini aku setelah bersih-bersih di area bawah wastafel, ini aku lanjut bersih-bersihin di bagian salon aku ya teman-teman, supaya debu-debunya menghilang. Nah, ini lanjut aku bersihin area tempat sepatu atau rak sepatu. Ini aku bersihin hanya bagian tempat taplak sepatunya aja teman-teman, seperti ini, supaya nggak ada pasir yang ikut ke dalam rumah. Karena aku meletakkan rak sepatunya ini di bagian kamar, jadi aku kayak ngerasa risih gitu kalau ada sampah ataupun pasir-pasir yang ikut karena terinjak-injak oleh sepatu kita. Nah, ini lanjut aku bersihin di atas kulkas ya teman-teman. Ini area yang suka sering kena debu. Ini aku mau lap-lap seperti ini aja supaya warna kulkasnya lebih cerah aja ya, walaupun kulkasnya itu sebenarnya enggak cantik-cantik amat. Nah, ini aku mau tunjukin before after rumah berantakan aku dan rumah yang udah bersih setelah aku beresin. Nah, ini berantakannya seperti ini ya teman-teman. Ada bertebaran sampah di mana-mana. Nah, ini setelah aku bersihin penampakannya seperti ini. Untuk teman-teman sekalian yang rumahnya full berantakan seperti rumah aku, hal pertama yang perlu dilakuin adalah niat dan tenaga yang ekstra ya teman-teman. Jadi kalau kalian gak ada niat, pasti rumah itu gak akan bisa bersih. Oke teman-teman, semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.